Perkenalkan, saya Zainal, guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 2 Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan. Baik, saya akan menceritakan pengalaman saya menjadi guru inspiratif Indonesia bersama Kuiper dan Pruti Sosro. Virus corona berdampak ke semua lapisan masyarakat, tidak terkecuali para penggerak pendidikan dan kebudayaan. Wacana penyiapan kurikulum darurat pun mengemuka karena Indonesia di tengah berada dalam situasi darurat. Kehadiran virus corona di Indonesia di tahun 2020, di mana pada saat itu kelas 12 melakukan ulangan akhir semester. Ulangan akhir semester ini adalah kegiatan rutin yang harus dilakukan oleh tiap sekolah di seluruh Indonesia. Namun, ada edaran dari pemerintah bahwa seluruh kegiatan yang ada di sekolah pada saat itu dihentikan. Untuk menindaklanjuti ulangan semester tersebut, tetap dilakukan meskipun secara online. Disinilah guru dituntut untuk menggunakan berbagai fitur aplikasi dan teknologi agar tetap terjadi transfer ilmu dari guru ke peserta didiknya. Bagi saya, pembelajaran daring itu tidak membuat saya kaget karena sejak tahun 2014 itu saya menggunakan platform Kuiper School, sehingga pada saat pembelajaran jarak jauh seperti ini, bagi saya tinggal memodifikasi bagaimana supaya transfer ilmu tidak hanya menggunakan satu platform saja. Aplikasi yang paling digandrungi siswa adalah WhatsApp. Namun, terkadang saya mengirimkan video pembelajaran kepada peserta didik, banyak keluhan yang terjadi. Ya, keluhan yang pertama adalah beberapa siswa yang mempunyai smartphone itu tidak mampu menyimpan video-video pembelajaran yang saya kirimkan. Nah, disinilah saya harus memikirkan kembali. Ya, selain WhatsApp, aplikasi apa lagi yang harus bisa saya gunakan? Dari rekomendasi Kemendikbud itu ada juga aplikasi yang namanya Google Classroom. Nah, di Google Classroom ini fiturnya juga bagus karena guru bisa menyimpan materinya sehingga peserta didik bisa mengakses atau melihat seluruh materi yang ada dalam kelas tersebut. Dari dua aplikasi tadi, WhatsApp dengan Classroom, itu juga membuat saya kurang puas. Ini dikarenakan tidak adanya pertemuan secara tatap muka kepada peserta didik. Maka dari itu, saya mencoba menggunakan aplikasi Zoom. Ini adalah aplikasi ketiga yang harus saya pilih agar saya bisa bertatap muka langsung dengan peserta didik. Dengan menggunakan aplikasi Zoom, saya bisa merekam seluruh aktivitas mengajar saya. Alhamdulillah, mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir di setiap kelas itu semuanya sudah saya upload di YouTube. Jadi apabila ada siswa merasa ketinggalan pada saat proses pembelajaran, ya saya tinggal tanya, di materi apa kamu tidak ikut? Ya, kalau materinya sudah ketemu atau dia sudah tahu bahwa materi ini saya tidak ikut, saya tinggal memberikan link di mana materi itu sudah saya bahas. Dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru kepada peserta didiknya, itu biasanya diakhiri dengan proses penilaian. Dalam penilaian harian, ulangan harian, remedial itu saya lakukan di Kuiper School. Untuk ulangan semester itu saya menggunakan Google Classroom. Kenapa saya menggunakan Kuiper School? Karena saya menganggap Kuiper School ini sudah sangat bersahabat dengan saya karena sejak tahun 2014 saya sudah menggunakan. Yang membedakan yaitu adanya fitur materi. Nah, materi-materi yang ada di Kuiper ini diupdate sesuai dengan perkembangan kurikulum di Indonesia.
pengalaman yang cukup menarik. Kala itu saya dapat undangan dari salah satu stasiun TV di Jakarta untuk membawakan materi tentang pembelajaran jarak jauh juga. Kita harus boarding itu pas jam 7, di mana saya harus mengajar nantinya itu jam 9.45 waktu Indonesia Tengah. Tiba di Jakarta juga itu jam 8 lewat. Jadi saya tinggal punya waktu 45 menit. Kebetulan waktu itu di Jakarta berlangsung PSBB, sehingga tidak sampai 1 jam untuk sampai ke hotel. Dan alhamdulillah 5 menit sebelum pembelajaran dimulai waktu itu saya sudah berhasil check-in dan masuk kamar, buka laptop, nyalakan semua aplikasi yang saya butuhkan, tersambung dengan baik, langsung bertatap muka dengan siswa secara daring. Nah, kalau yang ini saya sementara mengedit video tutorial cara siswa membuat akun di Kuiperschool. Video ini nanti akan saya upload di YouTube. Untuk menyiasati supaya tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik tetap ada, maka saya membuatkan kantong tugas secara online juga untuk mengumpulkan tugas, di mana kantong tugas tersebut siswa dapat langsung mengirimnya dalam bentuk foto. Meskipun saya sudah berusaha, namun faktanya masih ada siswa yang belum mampu mengirim tugas-tugasnya secara daring. Nah, untuk mengantisipasi hal yang seperti ini, mau tidak mau siswa tersebut bisa datang ke sekolah, tentunya tetap memperhatikan protokol kesehatan. Nah, siswa yang datang ke sekolah bisa langsung mengumpulkan tugas tersebut secara manual. Ada siswa yang saat ini masih ada di Kalimantan. Kebetulan tempatnya dia itu koneksi internet kurang bagus. Karena dia tidak mampu mengirim tugasnya melalui kantong tugas, dia pun mengerjakan tugasnya secara manual, seperti tadi siswa yang membawa tugasnya ke sekolah, kemudian dia kirim melalui kurir. Alhamdulillah tugas tersebut tiba dengan tepat waktu di sekolah. Dengan BDR ini, kita memiliki banyak waktu luang dengan keluarga, serta melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan di dalam rumah. Menurut saya, pembelajaran jarak jauh sangat tidak efektif, dikarenakan terkadang materi yang diberi sulit untuk dicerna dan kami butuh penjelasan langsung dari Bapak atau Ibu Guru, belum lagi hal-hal masalah kuota dan lain-lain. Dengan menggunakan internet, pembelajaran terasa lebih mudah, tetapi dalam pembelajaran online ini memiliki juga dampak negatif. Munculnya rasa malas siswa dan meningkatnya ketergantungan menggunakan HP, laptop, komputer, dan lain-lain. Kita sebagai siswa-siswi tidak dapat berkomunikasi langsung dengan guru. Dengan hal ini, kita harus meningkatkan giat belajar kita sendiri dan berusaha untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Menghadapi COVID-19 ini atau wabah pandemi COVID-19, tentunya sebagai guru kita tidak boleh menyerah. Kreativitas dan inovasi dalam transfer ilmu kepada peserta didik itu harus kita lakukan. Banyak sekali teknologi yang ada di sekitar kita. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan teknologi tersebut agar tujuan pembelajaran yang pernah kita tuliskan dalam RPP atau yang ada di silabus bisa betul-betul tercapai sesuai dengan apa yang ada dalam rancangan tersebut. Jadi, sebagai guru, tetap semangat, jaga imun. Kalau terpaksa harus keluar dari rumah, tetap memperhatikan protokol kesehatan.